Saya lihat itu banyak sekali sekarang di medsos itu. Orang-orang itu karena masalah keuangan mencari jalan yang sesat, cari pesugihan. Dan ternyata di wilayah tempat saya itu, di Gunung Salak itu ada tempat-tempat pesugihan ternyata. Ada pesugihan yang kawin dengan jin perempuan, ada pesugihannya katanya kawin dengan Nyai Blorong, entah apa pesugihan macam-macam apa, tetapi selalu kalau kita mencari kekayaan secara cepat dengan cara itu, memang akan diberi. Tapi pasti ada tumbalnya. Coba kita baca di dalam Lukas 4 ayat 7. Jadi, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan Melayani. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu telah serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadamu. Itu bohong, semuanya itu telah diserahkan. Enggak, siapa yang menyerahkan? Dia merebut dengan menipu manusia pertama, yang seharusnya dia yang berkuasa yang untuk mengelola alam ciptaan Tuhan ini, karena manusia akhirnya tunduk kepada suara iblis, diambil alih. Sehingga iblis yang berkuasa atas alam ini. Coba kita baca 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa sejahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa sejahat bukan karena dia diserahin, enggak, tetapi karena dia merebut haknya manusia. Sehingga dia memiliki kekayaan. Dan itu bisa diberikan asal Lukas 4 ayat 7. Jika engkau menyembah aku, Menyembah dia, terus seluruhnya itu akan menjadi milik. nah, itulah sebabnya mengapa kalau orang cari pesugihan pasti ada sajiannya, bunga 7 rupa, rokok, ada ayam hitam atau kambing kendit. Tahu kambing kendit? Hitam juga, lalu di sini ada putihnya. Itu kambing kendit, ada ayam, ada apa? Selalu itu adalah bentuk penyembahan kepada makhluk itu. Dan nanti orang yang mencari ini akan dinampai. Kalau nggak dinampai ya yang di daerah Jawa, ya itu di Sunda juga. Dinampai namanya buto ijo, raksasa berwujud hijau. Dinampai wanita cantik, dinampai genderuwo, entahlah segala makhluk-makhluk yang kita anggap mitologi itu akan muncul kepada mereka. Ya, dia akan kaya tapi tidak lama, tergantung perjanjiannya. Dan bukan hanya itu, akan tumbal lagi. Ada istrinya yang ditumbalkan, ada orang tuanya yang ditumbalkan, ada anaknya yang ditumbalkan, ada pekerja-pekerjanya yang ditumbalkan, atau dirinya sendiri. Tidak ada yang bersifat gratis untuk mendapatkan kekayaan dari cara ini. Makanya sebingung apapun kita, jangan sekali-kali menghubungi roh-roh ini untuk mendapatkan sesuatu. Kalau di Pantura sana yang terkenal itu namanya Dewi Lanjar, dekat Pekalongan, gitu ya. Nanti kalau di hutan Roban itu, alas Roban itu lain lagi. Nanti di sebelah Pangandaran sana itu Nyai Roro Kidul dan Nyai Blorong. Itu yang dicari orang-orang. Roro jahat. Itu yang saya baca kemarin itu. Berwujud wanita cantik, suruh sediakan di kamar khusus untuk dia datang. Kalau datang baunya wangi sekali. Berwujud wanita cantik. Nah, tadinya keluarganya tidak tahu. Akhirnya tiba-tiba istrinya itu masuk ke kamar itu melihat suaminya itu bergulat dengan ular besar, teriak dia. Wah, kaget lah, hilang itunya. Apa yang terjadi? Dalam waktu berapa hari semua kekayaan yang diperoleh itu habis, usahanya hilang. Apa nggak ngeri? Dapat uang dengan cara itu apa nggak ngeri? Makanya bagaimanapun kesulitan kita, jangan sekali-kali hubungi makhluk-makhluk seperti ini. Lebih baik kita sabar menunggu jawaban Tuhan. Itu aman. Kalau dia memberi tanpa ada janji. Kalau dia memberi tanpa kita akan dibangkit-bangkit, enggak. Dia memberi dengan kasih. Dia memberi dengan belas kasihan. Waktu saya kecil di kampung, saya punya tetangga, orang yang paling kaya di kampung itu. Dia punya perusahaan kulit sapi. Gudangnya besar-besar untuk menyimpan kulit sapi yang kering-kering. Tapi para tetangga tahu dia itu punya
pesugihan namanya kandang bubra. Kandang itu ya kandang rumah. Bubra itu dibongkar, jadi selalu dia membongkar rumah. Ya kaya, betul kaya. Tapi setiap tahun selalu ada pembantunya yang meninggal. Ya saya waktu kecil saya pikir ya memang meninggal sakit gitu pikiran saya loh. Saya nggak ngerti gitu-gitu kan. Dan selalu kalau meninggal itu ada selamatan. Dia bikin selamatan. Beberapa tetangga diundang. Nasinya kalau memberikan nasinya untuk dimakan harus di belakang pintu. Dia makanya harus di belakang pintu tidak kelihatan. Dan lauknya kerupuk. Kan aneh orang selamatan kok lauknya kerupuk. Tak lama kemudian sudah selamatan pasti ada salah satu yang meninggal. Kasihan pembantunya itu mati beberapa kali. Dan akhirnya sudah saya dewasa, bapak itu meninggal. Juga sama seperti pembantunya, kayak ada yang cekek di sini. Dan tidak lama kemudian kekayaannya habis. Tinggal istrinya yang tinggal tidak punya anak, tidak punya rumah. Akhirnya bikin gubuk di pinggir sungai. Tidak ada yang menolong karena selama itu dengan tetangganya tidak baik. Tinggalnya di pinggir sungai. Gubuk. Padahal tadinya rumahnya rumah paling besar di kampung itu. Kaya. Tapi akhirnya setelah diambil, setelah janjinya habis dengan makhluk itu, ya sudah diambil. Makanya jangan sekali-kali kita bersentuhan dengan ilmu-ilmu seperti itu.